Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya sayyidi ya Habibullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pembahasan kajian kita tentang hikmah diwajibkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sembahyang 5 waktu 5 kali dalam 5 waktu sehari semalaman. Hikmah atau isyarat yang berikutnya adalah sebuah riwayat an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mala'in minal muhajirin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di jamaahnya kaum muhajirin. Sebagaimana kita ketahui, sahabat Nabi itu secara keseluruhan jadi 2 kelompok. Pertama, kelompok yang disebut dengan muhajirin. Kelompok yang kedua adalah Ansar. Sahabat Nabi yang masuk dalam kelompok muhajirin ini adalah sahabat Nabi yang dari Mekah. Dari Mekah berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menetap di Madinah, meninggal di Madinah. Nah, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disebut muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Kelompok yang kedua adalah sahabat Nabi penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah lah yang menyambut dengan tangan terbuka, lapang dada ketika Nabi hijrah bersama sahabat pindah ke Madinah, disambut dengan penuh kegembiraan, yang mana Rasulullah itu di gerbang kota Taif disambut dengan tarbang. Maka terkenallah dengan
syair tala'al badru, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Itu lantunan syair yang dikumandangkan oleh orang-orang Madinah di kota Taif, gerbang masuk Madinah, menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menyambut dengan riang gembira, bersukaria, dan menyambutnya pakai terbang, pakai rebana. Maka ini menjadi salah satu landasan, menjadi salah satu pegangan, menjadi salah satu dalil bagi orang atau bagi kita yang melaksanakan terbang, bahwa terbang itu boleh. Dan melakukan terbang itu di saat gembira hati. Maka sahabat Nabi atau orang-orang Madinah gembira dengan kedatangan Rasulullah, disambut dengan terbang, dilantunkan syair itu. Nah, sekarang ini menjadi juga lawan kita, orang datang haji, orang apa, disambut dengan terbang apa, dengan apa, dengan riang gembira, dilantunkanlah tala'al badru alaina. Walaupun sebenarnya maknanya berbeda. Kalau orang Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata tala'al badru alaina, telah datang, telah terbit atas kami bulan purnama, itu Rasulullah, anta badrun anta syamsun, engkau bagaikan bulan purnama dan engkau bagaikan matahari. Namun oleh masyarakat kita, tala'al badru itu ungkapan kegembiraan aja, menyambut orang datang haji, menyambut orang, kadang-kadang menyambut orang nikahan, kadang-kadang menyambut pejabat. Itu membuktikan kegembiraan aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kata Rasulullah, a'linu hazan nikah wadribuhu alaihi bidufuk. Kata Nabi, pernikahan itu hendaklah dinampakkan, pernikahan itu hendaklah diketahui oleh orang banyak, jangan sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga sekarang orang pernikahan itu dinampakkan, dilakukanlah di masjid. Nah, Rasulullah menganjurkan wadribuhu alaihi bidufuk, hendaklah saat pernikahan itu dipukul terbang, pukullah oleh kalian terbang. Nah, iya nang orang terbang tuh, pernikahan berterbang tuh ada hadisnya, ada perintahnya. Boleh menampakkan atau menzahirkan, mengungkapkan sukaria dan kegembiraan. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, orang-orang penduduk Madinah menyambut gembira dengan kepindahan Rasulullah bersama sahabat yang lain, disambutlah dengan tala'al badru, maka mereka disebut Ansor. Kenapa mereka disebut Ansor? Muhajirin itu maknanya orang yang berhijrah, Ansor maknanya penolong. Maka orang-orang Ansor inilah yang menolongi Nabi, menolongi sahabat-sahabat Nabi yang pindah dari Makkah ke Madinah. Karena penduduk Madinah ini menolong sahabat Nabi, menolong Rasulullah, maka disebutlah mereka Ansor. Penolong Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah dua kelompok besar sahabat Nabi. Jadi ada muhajirin, ada ansor. Dan biar kita pahami tambahan sedikit, orang Makkah dengan orang Madinah itu biar sama-sama Arab tapi karakternya berbeda. Orang Makkah dengan orang Madinah sekalipun orang Arab, sama jazirahnya atau bangsanya, negaranya, tetapi karakternya itu berbeda. Rasulullah salah satu karakter orang Madinah secara khusus adalah perempuan Madinah. Rasulullah itu istri beliau ada yang bernama Safiyah. Safiyah itu ketika kawin lawan Rasulullah umur 70 tahun. Nabi berumur ya kurang lebih 55 tahun. Kurang lebih lah. Nabi kurang lebih berumur 55 tahun. Sedangkan Safiyah umur 70 tahun. Sebelum Safiyah menerima lamaran Rasulullah, Safiyah itu mengutarakan, ya Rasulullah, pian tahulah karakter perempuan Madinah itu. Tahu aja Nabi aku. Tahu ya Nabi, aku tahu karakter orang Madinah. Apa ya Rasul? Karakter perempuan orang Madinah itu pencemburu. Rata-rata bini-bininya itu penumburuan. Makanya Safiyah itu ngaku, ulun orang Madinah, ulun pencemburu ya Rasul. Lalu dijawab oleh Rasulullah, aku minta kepada Allah, berdoa gini lawan Allah agar Allah menghilangkan cemburumu. Menghilangkan cemburumu. Nah akhirnya Rasulullah kawinlah dengan Safiyah. Padahal Safiyah umur 70 tahun masih penumburuan. Menjaga kita umur 70, bini-bini itu udah akhir ya sudah, kadang tapi cemburu lagi, penumburuan masih kayak orang nganum aja. Umur 70 tuh. Cuma karena doa Rasulullah dijabah oleh Allah, Safiyah dihilangkan Allah rasa cemburu yang berlebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karakter asli. Rata-rata perempuan orang-orang Madinah itu pencemburu. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada hadis bahwa Sayyiduna Ali karramallahu wajah bercerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di sekelompok orang-orang muhajirin sahabat Nabi dari Mekah, iz aqbala alaihi nafarun minal yahudi, tiba-tiba datanglah beberapa orang dari orang Yahudi. Loh, ada ya di Madinah orang Yahudi? Iya, biar kita paham. Di Mekah orang Yahudi gereda, di Madinah orang Yahudi itu lebih dulu dari orang Islam. Ini cerita panjang. Ya lagi, orang Yahudi itu di Madinah sudah lawas. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, sebelum Islam datang, Yahudi itu sudah ada di Madinah. Yahudi sudah ada. Oh, kenapa sampai ke Madinah itu orang Yahudi? Ceritanya panjang. Yang jelas kita cerita hadis dulu. Datanglah beberapa orang Yahudi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu ya Muhammad, ji'na nas'aluka an asya. Lalu mereka di hadapan Rasulullah berkata, ya Muhammad,
ji'na, kami ini mendatangi engkau, nas'aluka an asya'a, kami ingin menanyakan engkau beberapa hal. La ya'lamuha illa nabiyyun mursalun. Pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali orang itu benar seorang nabi, benar seorang rasul. Wahyu berni Yahudi. Artinya apa? Artinya beberapa orang Yahudi ini menguji kebenaran Rasulullah dengan pertanyaan, karena mereka tahu pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab kecuali orang itu benar seorang nabi dan Rasulullah. Berarti kalau zaman sekarang tuan guru diuji orang dengan pertanyaan itu sah-sah aja. Ketika seseorang datang lalu diuji orang keilmuannya, sah-sah aja. Mulai zaman Rasulullah, mulai orang, bahasa orang sekarang, keilmuan itu memang harus diuji. Sejauh mana keluasan kebenaran ilmu seseorang itu. Bagaimana cara menguji keluasan dan kedalaman ilmu seseorang itu? Tidak lain, salah satu mengujinya itu adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang pelik. Kan begitu? Kalau dia bisa menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang pelik dan sulit, berarti ini orang benar, keilmuannya luas, keilmuannya itu dalam. Kenapa? Karena benar, kita tidak boleh serta-merta percaya dengan orang. Kita kena kawa serta-merta percaya dengan orang. Orang ini hebat-hebat, oke, nah dulu. Bagi orang umum bolehlah mereka tidak mengerti, karena kita kadang-kadang kebanyakan kita ini kan tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan penampilan, tertipu dengan potongan. Orang itu penampilannya meyakinkan, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, sehingga dinilai, oh ini orang hebat ilmunya. Padahal tidak, itu cuman pakaian. Pakaian itu kan bisa direkayasa. Tapi cukup bahasa kita cukup mengecoh orang awam. Bagi orang yang berilmu, masalah bolang, masalah gabis itu kada jadi masalah, tuh biasa saja. Wah, hebat nih jar orang begamis berbolang nih, alim banget. Aku jar malam tadi tuh mimpi orang yang berbolang ganal banget, alim banget. Belum tentu, karena al ilmu laisa bil imamah. Ilmu itu bukanlah ilmu itu letaknya di bolang. Ilmu itu tidak ada letaknya di kupiah. Ilmu itu letaknya bukan di gamis. Al ilmu fis sudur, yang namanya ilmu itu ada tersembunyi di dalam dada manusia. Sekali lagi, kita jangan mudah terpengaruh atau tertipu. Apalagi terpengaruh pun coba jangan dulu. Tertipu maginnya jangan. Dengan apa? Dengan penampilan pakaiannya, kadang-kadang pandirnya ini. Karena sekarang itu banyak orang penampilannya hebat asal bepandir pinalami. Dan ini bagi ulun mohon maaf, ini sangat miris.
tapi kok masyarakat hobi dangari nang pina digandrungi oleh orang nih, ada isinya. Jakanya digumba dulu, digumba. Ya Allah, paling hampa barat ada, hampa barat aja, cuma rame banget dia. Kenapa? Itu kan masalah retorika, kata orang sekarang. Itu rika pintar pandir bener, pintar mau ulah kisah, gitu buntar lucu adalah isinya data. Dan miris sebenarnya kalau melihat kondisi masyarakat kita begini. Nang beisi itu kan bahasa orang ini ilmiah. Oh, penjelasan keilmuannya jelas, anunya jelas. Wah, ini besi nih. Nah, namun kadang-kadang nang kayak ini kada tapi lucu. Kada tapi lucu. Nah, akhirnya nang beisi ini kada tapi tampil. Nang rame-rame itulah nang tampil. Begitu nang rame-rame ini tampil, seakan-akan dia lebih hebat daripada orang nang kada tampil. Digumba aja pian gumba. Oh, maju namanya nih digumba. Begitu digumba dada adanya hampa barat aja beisi bang, coba hampa barat. Ya Allah, kesiannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali, kalau ingin melihat bagaimana ilmu seseorang itu, lihatlah perkataannya, penjelasannya berkaitan dengan keilmuan. Ketika dia dengan lincah, dengan baik menjelaskan apa ini benar nih, bagus. Sekali lagi, ilmu itu letaknya bukan di gamis, bukan di kopiah, bukan di bolang, bukan di lancar pandir, bukan. Kalau bahasa bahari, mohon maaf ya, almarhum guru Seman Mulia Marina guru Sukumbul itu orangnya kan pandir, alim banget. Almarhum Tuan Guru Haji Syukur sini tuh pemandir, bicara mah tuh bisa ada, pemandirnya tuh bisa. Dalam pengertian kada lincah apa? Oh, tapi ya Allah, ilmunya sekudang. Hadirin rahimakumullah. Lalu orang Yahudi, Muhammad, kami ingin bertanya kepada engkau beberapa hal. Yang bisa menjawab pertanyaan kami ini hanya seorang nabi dan rasul, atau malakun muqarrab, atau malaikat. Kalau orang biasa Muhammadnya bisa jawab. Nah, bagaimana Rasulullah menjawab? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Salu," kata Nabi, "salu, silahkan kalian tanyakan. Silahkan kalian bertanya." Faqalu, lalu beberapa orang Yahudi ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirna an hadhihi salawatil lati ibtaradaha Allahu ala ummatika fil laili wan nahar khamsa salawatin bi khamsi mawaqitah." Muhammad, beritahu kami, jawab pertanyaan kami tentang sembahyang 5 waktu yang Allah pardukan atas umatmu dalam sehari semalaman, 5 kali sembahyang 5 waktu. Bukan sewaktu 5 kali, bukan, 5 kali 5 waktu. Bang Muhammad, kisahkan apa itu?
mewajibkanmu, mempardukan umatmu sehari semalaman sembahyang 5 kali dalam 5 waktu itu apa? Mereka bukan bertanya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya-nya, tidak. Apa hikmahnya? Kenapanya? Nah ini kan berat deh. Kita menjawab, kenapa Tuhan mau pardukan? Inilah sudah keparduan yang dipardukan oleh Allah Ta'ala nang 5 waktu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jelaskan rakaatnya. Itu pertanyaan kanakan. Mereka kadang mempertanyakan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Mereka tidak mempertanyakan jumlah rakaatnya, tidak. Mereka mempertanyakan ada apanya. Kan begitu? Ada apanya? Allah Ta'ala memparduakan umatmu dalam sehari semalaman 5 kali sembahyang dalam 5 waktu. Jaka bejaka-jakaan loh, jaka sekali aja bang, jaka 2 kali aja bang, atau 5 kali dalam sehari sekali gawe aja. Jadinya panjang begawi nih, karena zuhur istirahat, sembahyangan, toko tutup, mbak asar tutup ulang toko. Jaka langsung aja bang, jakanya subuh langsung 5 kali aja. Jadinya seharian tuh kada perlu diganggu oleh waktu. Sampai sekarang orang mengatakan, orang-orang duniawi sembahyang waktu ini kada mengefisienkan kerja. Waduh, kan begitu. Ada orang yang berpendapat sembahyang 5 waktu itu tidak mengefisienkan kerja. Buktinya sekali sembahyang hilang waktunya setengah jam sampai sejam. Anak kali aja berapa hilangnya waktu bekerjanya zuhur lawan asar. Itu kan orang yang berpikir materialistis apa, tapi kita kada kaujo memandang begitu aja. Nah, kayak apa Rasulullah menjawab? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, innalillahi fis sama'id dunya halaqah tazulu biha syamsu fa iza zalati syamsu sabbaha kullu malakin. Allah Ta'ala itu ada memiliki di langit dunia. Di langit dunia itu boleh jadi langit pertama atau di atas lah, punya halakah, punya kelompok malaikat, tazulu biha syamsu, yang gelincir dengan kelompok itu oleh matahari. Fa iza zalati syamsu sabbaha kullu malakin. Ini malaikat di langit dunia berkumpulan sampai gelincir matahari. Begitu gelincir matahari zuhur nih, matahari bergelincir, lalu sabbaha kullu malakin, setiap malaikat dalam kelompok itu bertasbih. Fa'amarallahu ta'ala bisolah fi zalikal waqti. Lalu Allah menyuruh umat Muhammad ini, umatku ini, agar sembahyang pada waktu itu. Kenapa? Karena malaikat, kelompok malaikat ini bertasbih, setiap orang bertasbih. Satu, nang kedua, tuh tahu fihi abwabus samai. Waktu itu dibuka pintu langit. Pintu langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh terbuka. La tughraku, tidak akan ditutup pintu langit
Pertama sampai ketujuh itu hatta yusalla zuhra, hatta yusalla zuhur, kecuali zuhur sudah dilaksanakan. Wa yustajabu fihi doa, dan diperkenankan pada waktu itu doa. Jadi begitu zuhur, malaikat nang berkumpulan tadi, nang begitu gelincir matahari, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pintu langit dibuka Allah suruh umat nih, ini kesempatan, ini kesempatan. Kesempatan apa? Istilah orang sekarang kesempatan emas. Kesempatan emas. Jaka bahasa dunia lah, ini jaka ya contoh aja. Contohnya tuh walaupun gak ada pas tapi persis. Jaka bahasa dunia pas zuhur ini presiden itu open house, semua pintu dibuka, silahkan siapa yang mau masuk, keinginannya diberi. Keinginannya, doanya, permintaannya dikabul oleh Allah. Dan pintu ini tidak akan ditutup kecuali sesudah dilaksanakan zuhur. Nah, disinilah ada yang disebut dengan keutamaan awal waktu. Maka ketika orang sembahyang zuhur di awal waktu, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdalul a'mal as-salatu li awali waktiha. Paling baik amal itu adalah sembahyang di awal waktu. Kenapa? Persis pintu langit masih terbuka. Pintu langit masih terbuka. Kalau kita melakukan zuhurnya jam 2, jam 3 tertutup sudah. Tertutup sudah. Tapi bukan kada sah, cuman tertutup sudah. Tertutup. Hadirin rahimakumullah. Oh, ternyata begini. Allah ingin memberikan sesuatu yang hebat kepada kita, karena waktu zuhur itu dibuka, sembahyang hak, sembahyang aja, malaikat aja bertasbihan. Ini ada kesempatan, ini kesempatan, ayo sembahyang zuhur. Apa fasilitas hebatnya? Oh, pintu terbuka, mustajab doa. Ya Allah, kalau bahasa kita lah, ini bahasa kita mungkin kadang-kadang yang lebih hebat dalam apa bahasa kita, fasilitas atau keutamaan yang diberi oleh Allah kepada kita, salah satunya adalah di mustajabnya doa. Ada dalam kehidupan ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan otak kita. Sekali lagi, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan otak kita, kepintaran manusia, kekuasaan manusia, duit manusia. Orang boleh berkata, apabila berduit adul, ada duit urusan lancar. Apakah adul ini bisa menyelesaikan semua urusan kita? Ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya orang berduit, bininya selingkuh. Kaulah menyelesaikan.
kita kadang-kadang gak ada sadar. Maka ketika duit, kekuasaan, kekuatan tidak bisa menyelesaikan masalah, yang hanya bisa menyelesaikan masalah itu cuma doa. Makanya kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ternyata kekuatan yang sangat kuat di dalam kehidupan kita itu adalah doa, bukan senjata, bukan duit, bukan kekuasaan, ternyata doa. Saking kuatnya, hebatnya doa itu, kata Rasulullah, ad-doa yaruddul qada. Doa itu bisa menolak takdir. Doa bisa menolak takdir. Kalau takdir itu datang, orang rabah kekuasaan apapun tidak bisa menghalangi rabah stroke. Tidak bisa. Duit tidak bisa menghalangi kalau ini sudah ini stroke. Kekuasaan apapun stroke. Cuman satu yang bisa menolak, la yaruddul qada illa doa. Kada bisa menolak takdir ini kecuali doa. Makanya Nabi mengatakan ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman itu cuma doa yang hebat. Nah lalu kalau doa aja kita butuh dikabulkan, kan begitu? Berdoa, tapi kata diijabah Allah Ta'ala juga, berarti senjatanya kadang kena melisik terus, sia-sia juga. Nah sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah, betapa besarnya. Dibukakan pintu langit, langit pertama, kedua, sampai ketujuh, lalu diberi kesempatan doa diijabah Allah. Ya Allah, ayo jawab, selesaikan permasalahan hidup kita setelah sembahyang zuhur. Berdoa, mumpung apa? Mumpung pintu langit masih terbuka. Dan ini kada bisa kesempatan sudah lewat. Oh, artinya apa? Artinya Allah menyuruh sembahyang zuhur ini bukan meuyuhi, bukan menghilangkan efektivitas kerja, kada ini menunjang. Biar dengan sembahyang berdoa ya, mumpung langit apa? Supaya sukses usahanya, supaya sukses pekerjaannya, supaya terjawab segala permasalahan hidupnya. Berarti Allah menyuruh kita sembahyang zuhur itu, Allah hendak memberikan fasilitas keutamaan lawan kita. Hadirin rahimakumullah, ini satu. Baru zuhur, kan asar loh, ini sudah azan nih. Wa amal asru, adapun asar kata Nabi, Paya sa'atul lati waswasa fiha syaitanu li Adam. Asar itu, itulah waktu dulu syaitan menggoda Adam. Li akli sahata akala minasyajarah, sehingga Adam itu tergoda lalu memakan buah khuldi. Oh, kayak ini sekalinya kisahnya. Ingat dalam Quran, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, Adam, Hawa, silakan aja ikan berdua nih bernikmat-nikmat dalam surga. Bahasa kita satu aja, nah pohon ini jangan diparaki, buah khuldi ini jangan dimakan. Tapi apa? Fawaswasa lahuma syaitanu fa'akhrajahuma fa'azallahuma syaitanu min, apa ayatnya itu? Fawaswasa lahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fih. Lalu syaitan menggoda Adam dan Hawa. Kapan syaitan menggoda Adam itu? Ternyata waktu asar. Asar itu kata Nabi waktu yang syaitan menggoda Adam agar Adam ini memakan buah khuldi, dan ternyata gangguannya sukses. Gangguannya sukses. Hatta akala Adam asyajarah, sampai Adam itu memakan buah khuldi. Lalu wa amarani Allahu ta'ala wa ummati bisolatil kasa'ah. Allah menyuruh aku, menyuruh umatku di waktu ini sembahyang supaya selamat dari godaan, rayuan, bujukannya setan. Begitu ulun telaah, oh ternyata habis asar ini, setelah asar itu pun ternyata orang apabila kada sembahyang kemudian mandi habis asar itu bisa membawa penyakit, mudah terkena serangan jantung. Padahal itu bagian gangguan setan. Berarti Allah menyuruh kita sembahyang asar ini supaya kita ini selamat dalam hidup dari bujukan-bujukan setan. Bujukan setan ini kada gampangan pian. Bahasa orang ini, setan itu ada main kasar, ada main halus, tergantung orangnya aja lah. Bila orangnya main kasar, bila orangnya pindah alim, pindah apa, mainnya halus juga. Lu sampai Adam kan tergoda. Sampai Adam kan tergoda akibat bujuk rayunya iblis. Sekalipun ada riwayat mengatakan Adam kada tergoda dengan godaan iblis, tapi tergoda dengan Hawa. Ya sama aja lah. Kan bahasa orang sekarang ada yang tergoda langsung, ada secara tidak langsung. Cuma bahasanya tetap tergoda. Kalau Hawa kan tergoda langsung. Kemudian anggaplah Adam tergoda secara tidak langsung. Akibat apa? Oh, akibat bujukan rayuan iblis nang hibat. Salah satunya ada yang mengatakan begini, rayuan iblis tuh, ya biasanya lah kayak orang WNI, kamu kalau jadi pejabat nyaman kata? Nyaman jadi pejabat tuh karena nang buktinya, bah ulun perhatikan anggota DPR itu kadang jaraknya kadang jaraknya takoni si pulan nang kedua nang ketiga maju lu nih berarti nyaman julun lele nggak ada jaraknya nih nah gitu.
Artinya nyaman dong. Sama orang jadi bupati itu kada ada uyunya nyaman. Karena jaraknya lihat aja orang jadi bupati atau ada kesempatan calon lagi. Karena kada aja. Kecuali ada alasan nang uzur kah apakah kada calon tuh. Bila kadanya mencalon. Kenapa? Nyaman. Nah lalu orang ditawari supaya nyaman terus. Kan Adam tuh udah gitu, Adam, Hawa, kamu hendaklah di surga ini selawasan. Kan nyaman sudah deh, nyaman sudah, hendaklah selawasan di surga ini. Kamu tahulah mati dilarang Allah makan holdi ini. Holdi itu artinya kekal. Holdi itu artinya kekal. Allah melarang makan holdi itu berarti Tuhan gedong beriakan selawasan di surga ini. Oh masuk akal juga ini nih. Dianggap masuk akal oleh Hawa atau apa? Tergoda lah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pelanggar. Artinya Allah mengulahkan lawan kita jalan sembahyang asar ini. Bila orang sembahyang asar, dia aman daripada bujuk rayu syaitan. Asal bujur sembahyangnya. Itu jelas, itu tuh kan pokok utama. Asal munnya kada bujur jelas kada mau. Hadirin rahimakumullah, itu asar. Imbah asar itu Nabi menjelaskan maghrib karena waktu. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian batan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa sahabatihi bisirrin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min al-mas'aluka al-afiyah mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.